akhirat. Jadi tidak sesingkat, sependek ini hidup ini. Hidup, habis itu mati. Tidak. Ini hanya sebagai stasiun. Ini hanya perjalanan pendek. Nah, inilah Islam. Nah, ini untuk yang zahirnya. Lalu bagaimana dengan janji Allah untuk yang batinnya? Bisa dilihat dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Apa yang paling jahat di badan kita ini? Yang paling jahat di badan kita kolesterol, apalagi gula, apalagi asam lambung, apalagi asam urat. Bukan. Yang paling jahat adalah pikiran. Nanti kalau begini, tekanan segala macam, akhirnya naik asam lambung, naik asam urat, naik diabetes, gula, naik kolesterol. Makanya orang gila sehat. Kenapa orang gila itu sehat? Ya karena dia nggak mikir. Makan tidur, lebih sehat dia dari kita. Nah, jadi janji Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Jadi ketika pikiran kita ini banyak, kita memikirkan sesuatu yang tidak mestinya kita pikirkan. Nanti kalau begini akan begini, gini akan begini, ini akan begini, ini akan, padahal tidak separah itu, tidak sedahsyat itu. Jadi ya kita berusaha, berikhtiar, beramal, beriman, tawakal, berdoa, serahkan pada Allah. Habis itu, ala bidzikrillah, ingat Allah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. How you can stop your mind? Bagaimana Anda menghentikan pikiran Anda? Menghentikan pikiran nggak bisa. Tangan ini dihentikan, oke, bisa. Mulut ini dihentikan, tapi menghentikan pikiran. Makanya kata Habib, banyak-banyak sholawat ya. Itu sebenarnya adalah, apa kata Kiai? Banyak-banyak tawassulan ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah, ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Fatihah, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi Al-Fatihah. Sebenarnya baca istighfar banyak-banyak, sholawat banyak-banyak, Al-Fatihah banyak-banyak, Allah, 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 Allah 5.000. Itu sebenarnya untuk mengalihkan konsen dari ini ke sini. Karena nggak selesai dengan ini. Nggak selesai masalah hidup ini dengan ini. Maka janji Allah, kalau kau berzikir, hatimu akan tenang. Kenapa saya belum tenang? Ya karena nggak berzikir. Coba beli tasbih digital itu. Di jalan, sambil nyetir, sambil bawa motor. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu nggak terasa, tulis 100, 200, tiba-tiba udah 1000. Rupanya sehari itu kita udah berselawat 1000. Daripada ngomong nggak sentuh arah, daripada scroll. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, poin yang ketiga, hidup ini dua, zahir, amal soleh, iman, batin, hati tenang. Udah. Terus apalagi fase, proses, level yang akan kita jalani? Mati. Bisa dalam surat, lihat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang mengucapkan rabbuna Allah, Tuhanku Allah. Tsumma istaqamu, dia istiqamah. Istiqamah dia di situ. Senang sholat, susah sholat, lapang sholat, sempit sholat, kaya sholat. Ya, istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Waktu sakratul maut itu turun malaikat. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Ini janji Allah nih. Ternyata orang yang mau mati itu ada dua perasaan. Perasaan yang pertama takut. Takut sakratul maut, takut mungkar nakir, takut pertanyaan, takut azab kubur, takut hari kiamat, takut titian siratal mustaqim, takut hisab, takut masuk neraka. Janji Allah, kalau kau istiqamah, alla takhafu, jangan takut. Yang kedua, sedih. Sedih meninggalkan istri, sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan jamaah, sedih meninggalkan rumah, sedih meninggalkan mobil, motor, harta.
kawan-kawan semua. Kata malaikat, wala tahzan. Setelah itu hilang takutnya, hilang sedihnya, ditanamkan kebahagiaan. Wa abshiru, berbahagialah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Sebetulnya hidup kita itu kan nggak banyak, cuma 3 aja. Hidup sekarang di dunia, mau senang, mau bahagia, amal soleh, beriman. Kemudian hati tenang, zikir. Matinya husnul khatimah, istiqamah. Islam yang simple, jangan diribet-ribetkan, tapi jangan pula terlalu memudah-mudahkan. Sholat ditawar-tawar, ya tidak begitu. Udah selesai, terus masuk liang kubur. Alamnya alam kubur, atau disebut juga dengan alam barzakh. Apalah yang bisa kita usahakan? Apa janji Allah untuk kita di sana? Sekarang tahun 1446. Imam Syafi'i meninggal 204. Berarti dia sudah di sana lebih 1200 tahun. Imam Syafi'i itu meninggal umurnya 54. Lahir 150 di Gaza, Palestina. Meninggalnya di Mesir 204. Hidupnya cuma 54 tahun. Tapi di alam kuburnya sekarang sudah 1200 tahun lebih. Lalu selama 1200 tahun, kalau dibanding-banding, hidup cuma 54 tahun. Tapi di alam kubur 1200 tahun. Apa yang perlu kita siapkan? Setiap detik di dunia ini, tik, 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 tik. Tidak pernah dunia ini kosong dari orang menyebut Syafi'i. Syafi'i, 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 Syafi'i. Ini sekarang nih, berapa orang yang menyebut qala al-Imam Syafi'i di Mesir, di Jawa, orang baca kitab Syafi'i. Maka kalau mau kita punya investasi yang tidak putus adalah ilmu pengetahuan, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Makanya jangan heran di zaman penjajahan, zaman sulit, zaman payah, kok Mbah Hashim punya pondok. Ini pondok Mbah Hashim, Tebu Ireng. Ini pondok Mbah Wahab, Tambak Beras. Ini pondok Mbah Bisri Sansuri. Ini pondok Darul Ulum. 4 pondok besar di kota yang sama, di Jombang. Kan kalau berpikirnya sekarang, kalau orang mikir sekarang aja, sekarang, ya udahlah, udah selesai lah itu udah. Zaman dulu, zaman penjajahan, susah. Karena mereka mikirnya bukan saat itu, mereka mikir apa yang mengalir untuk saya. Dan ke-4 pondok itu mengalir untuk ulama-ulama itu luar biasa. Cara berpikir mereka itu luar biasa. Syekh Sulaiman Tunuhan dari Turki sudah meninggal dunia. Sekarang lebih dari 150 negara. Ilman 'allamahu wa nasyara. Saya enggak kiai Ustaz, saya enggak ulama. Ya, datang ke pondok, tanya, "Yai, berapa di sini anak yatim, fakir miskin, duafa yang bisa saya bayarkan uang sekolahnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun?" Dia akan tamat, dia akan jadi kiai, dia akan jadi ulama, dia akan mengajar. Kita dapat amal jariahnya. Belikan beras, buatkan sumur bor, mengalir. Yang nyampaikan ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Sahih hadisnya Ustaz. Sahih di mana? Dalam Sunan Ibnu Majah. Ilman 'allamahu wa syara wa nasyara. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi, Imam
Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Berapa kitab-kitab mereka dibaca orang sana. Wa qala As-Suyuti, wa qala As-Suyuti, wa qala An-Nawawi fil Arba'in An-Nawawiyah, wa qala An-Nawawi fi Riyadhis Shalihin, wa qala An-Nawawi fi Al-Adhkar, wa qala An-Nawawi fi Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, wa qala An-Nawawi, wa qala As-Suyuti. Semua pondok di Indonesia membaca kitab Al-Jalalain, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti, mengalir pahala. Maka jangan pernah bosan untuk mengajar. Saya subuh Rabu menyempatkan untuk baca Riyadhus Shalihin, subuh Selasa, subuh Kamis, subuh Jumat. Kalau kebetulan pesawatnya berangkat jam 7, tapi kalau nggak terkejar, nggak bisa ngajar. Saya sempatkan untuk baca Riyadhus Shalihin, baca Jalalain, supaya nanti anak-anak santri ngajar ya sedikit banyak ngalir pahalanya. Ngajar Al-Fatihah, maka setiap ceramah mari kita tahsin perbaiki Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa Ustaz mengajarkan Al-Fatihah? Saya mau jadi guru ngaji, supaya ketika orang membaca Al-Fatihah ya mengalir pahalanya. Lalu kemudian apa lagi kira-kira yang bisa kita dapat janji Allah supaya bahagia kita di alam kubur? Waladan salihan, anak yang soleh. Masukkan ke pondok, masukkan ke boarding school, masukkan ke IT. Nanti dia jadi polisi, jadi tentara, dia amar ma'ruf nahi munkar, dia akan doa Rabbi fili wali walidayya warahmu makam rabbayani shaghira. Apalagi mushafan warathahu, mewakafkan mushaf. Memang trennya di kampung saya orang wakaf surat Yasin, kalau meninggal surat Yasin. Itu sebenarnya karena memang dulu susah untuk wakaf Quran. Makanya orang wakaf Yasin, pendek, murah. Maka kalau mampu wakaf tafsir, wakaf Quran, itu bagus sekali. Apalagi diberikan Allah SWT punya uang, masjidan banahu, bangun masjid. Ini pun masjid. Cobalah lihat raja-raja, sultan-sultan bangun masjid. Kenapa? Bung Karno, Masjid Istiqlal. Pak Harto, Masjid Muslim Pancasila. Masjid At-Tin Taman Mini. Ya, namanya manusia tentu ada dosanya, terlepas dari. Tapi kita lihat uzkuru mahasina mautakum. Jenderal Yusuf, markas Islami di Makassar. Jadi mereka ini ingin meninggalkan legasi sesuatu. Apalagi yang bisa menolong kita? Baitan li ibnis sabil. Kalau dulu Ibnu Sabil itu putus belanja, musafir, kita bangunkan rumah gratis musafir. Sekarang pun bisa juga. Berapa banyak orang musafir nggak tahu mau nginap di mana. Tapi kalau yang paling efektif untuk sekarang, kita bangunkan satu. Oke, yang punya kos-kosan 100 pintu. 3 pintu untuk anak yatim, fakir, miskin, duafa, berprestasi. Cerdas anak ini, di pondok hafal Quran, tapi bapaknya susah, nggak ada uang. Di kampus dia gratis memang. Makanya banyak yang tinggal di masjid, jadi imam, mulia, berakhlak, mereka mujahid luar biasa. Tapi berapa masjid yang sanggup nampung? Kadang diusir. Saya kasihan dengan adik-adik kita. Jadi yang kaya-kaya kalau dia punya itu bangunan untuk orang bisa belajar, luar biasa. Kemudian nahran ajrahu, mengalirkan sungai. Apa maksud mengalirkan sungai? Menyediakan persediaan air. Kalau tempat kita sekarang buat sumur bor. Siapa yang buat sumur bor di Gunung Kidul dulu? Itu kan yang membuat sumur bor di Gunung Kidul itu kan Romo Mangun, pendeta. Beliau membuat itu karena kemanusiaan. Lalu kemana orang Islam? Kenapa nggak buat sumur bor? Dengan buat berapalah modal sumur bor? Kalau di tempat saya buat sumur bor nggak sampai 5 juta. Anak-anak bisa mandi, bisa wudhu, bisa sholat, bisa minum, filter air dan lain sebagainya, persediaan air. Kemudian shadaqatan akhrajaha fi sihhatihi wa hayatihi.
talhaquhu ba'da mauti. Sedekah yang kita berikan ketika kita masih hidup, masih sehat, maka itu mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Itu beberapa sekelumit dari janji Allah Subhanahu wa taala kalau kita. Jadi yang saya sampaikan ini secara umum saja, dari mulai proses kehidupan sampai kepada qalbu, sampai kepada mati dan apa setelah mati. Setelah itu maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikannya.